balik lagi di Habaru Inung, masih bersama saya Agustia dan juga narasumber kita yang ahli ya, kita korek-korek nih. Nah, masih memperingati Hari Perempuan Internasional, Anda diberikan kesempatan untuk bertanya langsung seputar tema kita pada sore hari ini di nomor telepon yang nanti akan tertera di layar televisi Anda ya. Boleh nanti pertanyaan langsung ke narasumber kita yang bertiga, ataupun mungkin punya sesuatu informasi yang ingin disampaikan ya, mungkin ya ibu-ibu ya. Oke, dan beliau-beliau ini siap untuk menjawab setiap pertanyaan dari Anda ya, silakan ya. Oke, saya ke Ibu Sri. Bu, saya pengen tahu nih, pemerintah setempat, pemerintah Aceh, dan sebenarnya pemerintah Aceh ini mendukung dari segi apa untuk masyarakat? Ini kan DP3A nih, fokusnya kinerjanya seperti ini dalam tupoksi yang berbeda-beda. Nah, peran pemerintah dalam memberikan dukungan kepada DP3A ini seperti apa? Khususnya untuk perempuan. Ya, betul. Ya. Sebenarnya pemerintah Aceh cukup memberi dukungan untuk perempuan. Kenapa? Seluruh masyarakat ya, khususnya karena kita bergerak di DP3A, tentunya untuk perempuan-perempuan Aceh ya. Nah, dukungan yang kita berikan itu macam-macam sifatnya. Ada yang bentuknya sifatnya edukasi ya, artinya memberikan pembelajaran untuk semua ya, memberikan pendidikan untuk semua perempuan, karena juga kita untuk peningkatan kualitas perempuan ya, karena banyak sekali program peningkatan kualitas untuk perempuan, apakah itu di bidang ekonomi atau di bidang sosial, di bidang politik yang dilakukan oleh khususnya DP3A dalam hal ini ya. Nah, untuk program yang lain selain dari edukasi, kita juga mengajak masyarakat ya untuk lebih peduli kepada perempuan ya, artinya kita mendorong masyarakat untuk dapat berpartisipasi memberikan untuk isu-isu perempuan dan anak, karena kita memang bergerak di bidang perlindungan perempuan dan anak. Nah, juga untuk dari pemerintah, juga dari kami dari DP3A yang selanjutnya adalah mempercepat pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan anak. Artinya misalnya apalagi terkait dengan ini kan banyak sekali program kegiatan isu-isu perempuan, apakah itu perempuan dan kemiskinan, perempuan dan pendidikan, perempuan dan konflik, dan banyak lagi isu-isu perempuan. Ada 12 area kritis perempuan itu sesuai dengan konvensi Beijing itu. Nah, di situ kita memberikan mengajak masyarakat ya, dari pemerintah dengan masyarakat bersinergi untuk mempercepat tercapainya kegiatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak itu sendiri. Nah, kemudian juga kita mendorong menciptakan kemitraan baik itu dengan masyarakat maupun dengan organisasi masyarakat, organisasi kemasyarakatan, juga dengan LSM dan lain sebagainya. Nah, itu kita mendorong kemitraan. Di samping juga kita memperkuat lembaga-lembaga yang ada yang sudah dibentuk. Tadi Bu Ernita sudah mengatakan, Ibu Rasidah juga tadi, Bu Rasidah sudah mengatakan bahwa membuat lembaga-lembaga masyarakat. Nah, kita juga itu mendorong mereka ya supaya berpartisipasi aktif ya, dan meningkatkan terus kredibilitasnya agar bisa meningkatkan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Nah, tadi kan salah satu dukungan yang diberikan pemerintah Aceh terhadap DP3A-nya fokus terhadap perempuan adalah Ibu mengatakan dari segi pendidikan. Nah, apakah dalam hal pendidikan ini memberikan beasiswa atau menyekolahkan anak-anak yang kurang mampu, atau seperti membangun sekolah di desa-desa? Oh, bukan itu maksud pendidikan pembelajaran untuk masyarakat dan isu pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kita nggak memberikan beasiswa, kita nggak mendirikan bangunan sekolah, bukan seperti itu. Sifat edukasi yang kita berikan kepada masyarakat, artinya memberikan pembelajaran kepada masyarakat, memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa perempuan itu seperti ini. Nah, biasanya itu dalam diberikan informasi dalam bentuk seminar atau memang sosialisasi ke desa-desa atau bagaimana? Bisa bentuknya seminar, ada yang kita lakukan seminar, ada yang kita lakukan sosialisasi ke masyarakat ya, seperti misalnya contoh kita memberikan edukasi ke masyarakat tentang misalnya masalah kepemimpinan perempuan ya, kepemimpinan politik, kenapa perempuan itu perlu diberdayakan dalam hal politik. Nah, kita membangun kesadaran, memberikan pembelajaran kepada masyarakat mengapa itu diperlukan gitu. Nah, tadi politik nih Bu, seberapa tertariknya para perempuan untuk terjun ke dunia politik? Kayaknya kalau ketertarikan itu banyak sekali, karena kalau kita lihat sendiri ya, pada saat misalnya pada saat mau pemilu kita kan lihat sendiri sama-sama, kita lihat
banyak sekali caleg perempuan yang ikut berpartisipasi untuk mensukseskan untuk ikut di dalam pemilu itu. Masalahnya tinggal keterwakilan mereka ketika sudah terjadi pemungutan suara. Sebenarnya animo masyarakat, animo perempuan untuk ikut terjun di dalam dunia politik itu sangat besar. Nah, kami juga sering ada beberapa kali melakukan kegiatan pelatihan baik itu untuk kader maupun calon anggota legislatif perempuan ya, khususnya untuk perempuan. Nah, itu banyak sekali animo masyarakat ya, animo perempuan, para perempuan kita yang memang banyak juga yang berkualitas untuk ikut ke situ, untuk ikut terjun ke dunia politik. Lagi-lagi ketika perolehan suara yang diperoleh, nah kita juga melihat sendiri mungkin dalam tataran struktur kenegaraan kita ketika kita di DPR RI 13 anggota legislatif DPR RI, kita nggak punya satupun yang perempuan, padahal caleg kita kemarin banyak yang mendaftar juga untuk DPR RI. Nah, untuk DPD 3-4 anggotanya kita juga tidak punya. Ya, artinya nggak punya perwakilan perempuan, walaupun animo masyarakat, animo perempuan untuk ikut caleg itu dari DPD juga banyak. Nah, kemudian untuk anggota DPR RA sendiri, DPR RA sendiri itu kan banyak juga yang ikut mencalonkan diri, tetapi hanya 12 kemarin pada saat di 2014 yang lolos kemarin kan yang duduk di anggota DPR RA 12 orang dari 89 anggota. Nah, untuk DPRK sendiri seluruh kabupaten kota sekitar 650 orang yang duduk di parlemen dari seluruh 23 kabupaten kota yang ada hanya 60, artinya nggak sampai 10% kita dari seluruh kabupaten kota yang ada. Nah, ini padahal animo masyarakat kalau luar kita biasa, lihat luar biasa, tetapi pada saat pemilihan kita juga nggak tahu miss-nya di mana ini, apakah perempuan, padahal kalau kita lihat jumlah penduduk ya, perempuan dan laki-laki itu hampir sama ya persentasenya, tapi apakah perempuan tidak memilih perempuan? Nah, ini yang sedang kita dorong. Nah, kalau Bu Rasyida seperti apa jawabannya? Mungkin punya tambahan kenapa animo keinginan perempuan juga banyak untuk terjun ke dunia politik, tapi nyatanya tidak sampai 10%. Seperti apa Bu Rasyida menurut Anda? Ya. Mungkin kita melihat kenapa ini terjadi. Mungkin banyak faktor yang terlibat di sini. Terutama sekali perempuan itu sering kadang-kadang kita bilang kurang pede. Artinya kurang pede mungkin kita ya, mungkin kekurangan kapasitas, kadang dan kualitas kita mungkin masih ragu-ragu. Itu juga menjadi penyebab kita bilang. Dan kemudian ruang lingkup kerja kita, misalnya dalam masalah mempromosikan diri dan sebagainya, itu punya keterbatasan. Mungkin kita tidak duduk di warung kopi, kemudian oleh bapak-bapak dia dapat duduk di warung kopi. Dan kemudian kita pun yang tinggal di kampung ini, walaupun tidak mendapat misalnya yaitu peran politik yang begitu bagus sebagai keterwakilkan perempuan di DPR misalnya. Nah, kita paling kecil dalam politik yang ruang lingkup yang paling kecil kita dapat mengakseskan dulu di pemerintahan desa. Nah, seperti apa perempuan itu bisa keterwakilkan duduk di lembaga tingkat desa dulu, di pemerintahan desa. Nah, itu juga bukannya mudah kita mendapatkannya. Perlu sangat berjuang kita. Kita melihat, kita merintis dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah walaupun tidak 100%, tetapi tingkat 60-70% dapat kita raih hal tersebut. Karena mengapa? Nah, kembali ke persoalan, pada tahun 2005 itu lembaga Flower Aceh pendamping perempuan itu sudah masuk, dan waktu itu saya terima dari setelah tsunami tahun 2004 tsunami, 2005 masuk Flower, dan saya terima khususnya di Aluda Tengah, dan kemudian mendapat rekomendasi dengan beberapa desa yang lain, dan juga beliau Flower lembaga tersebut banyak sekali membantu di desa kami, terutama membina yaitu ibu-ibu itu meningkatkan yaitu kualitas, kapasitas perempuan menjadi perempuan-perempuan yang tangguh, supaya paling kecil bisa duduk di pemerintahan desa, itu ruang lingkup yang paling kecil kita bilang. Nah, beranjak dari situ nantinya juga yang lainnya juga ingin menjadi yang lebih besar atau yang tingkatnya yang lebih tinggi, naik level. Ya, naik level seperti itu.
Nah, tetapi itu bukanlah semudah membalik telapak tangan karena sangat susah. Seperti saya katakan, kalau di desa itu kalau perempuan itu masih dipandang sebelah mata. Nah, belum dipandang dua belah mata, mesti sebelah mata. Kadang-kadang mereka tidak memikirkan kalau misalnya rapat ditaruh pada malam hari. Nah, mau nggak mau kita mengikuti yaitu peraturan yang dibuat oleh bapak-bapak. Karena itu dulu kalau kita tidak mau mengikuti peraturan dari bapak-bapak itu, ya kita udahlah ketinggalan terus. Sebenarnya gue pikirin tidak dipikirkan. Jadi mungkin itu juga menjadi faktor yang menyebabkan perempuan ini tidak bisa maju selangkah daripada laki-laki tidak mampu bersaing. Iya, apalagi kita bilang kalau perempuan ini perjuangan itu komplit di dalam rumah tangga, mengurus anak, mengurus suami, semua yang mau diurus. Ya, belum lagi ngurus masyarakat. Apalagi banyak setelah dulu tsunami itu banyak yang menjalani peran ganda, menjadi single parent, menghidupkan anak dan sebagainya. Nah, seperti saya yang menjadi single parent pada tahun 2000. Nah, itu udah saya katakan bukan keluarga aja, terus semua yang mau juga diayomi, semua juga mau dikerjakan. Tetapi ya seberapa kemampuan kita, alhamdulillah ada juga dan banyak juga hasilnya. Tapi Anda mampu ya Bu ya? Ya sedikit seberapa kita mampu. Tetapi saya kinerja itu harus menjadi satu kenyataan. Jangan kita istilahnya sudah bekerja tong kosong nyari bunyinya, sudah bekerja tidak ada hasilnya. Tetapi alhamdulillah kalau di pemerintahan desa kami ada 3 perempuan keterwakilan di kantor lurah itu, di kantor kecil ada menjadi kawin. Insyaallah. Sudah bagaimanapun saya berjuang juga habis-habisan dan juga kita juga selalu memikirkan dan melihat seperti apa perjalanan kehidupan perempuan kita yang ada di desa. Jangan kita juga hanya memikirkan mendapat porsi atau mendapat kedudukan, tapi kita juga melihat masyarakat yang ketinggalan, seperti apa kesehatannya. Maka oleh Flower Aceh selalu mensosialisasikan masalah kesehatan reproduksi, karena di desa itu kan sangat rentan hal tersebut terjadi. Jadi Flower Aceh selalu punya program yang bagus untuk hal itu, sehingga di desa kami insya Allah banyak memahami sudah tentang pendidikan pendidikan Kespro ya, kesehatan reproduksi. Ya, jadi perjalanan Flower dalam mendampingi desa kami itu, wilayah kami udah cukup lama dari tahun 2005. Mulai dari itu perjuangan psikososial dan sampai sekarang beraneka ragam. Alhamdulillah banyak hasil yang sudah dicapai. Ini Ibu Rita udah mengangguk nih. Tambahan Ibu, tambah. Iya, seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Rashidah, saya lebih senang memanggilnya Mami ya, Mia. Iya, beliau memang perempuan yang luar biasa, bisa mengorganisir perempuan-perempuan yang ada di desanya untuk ikut bergabung menjadi anggota kelompok. Itu luar biasa Mami memang. Dan Flower Aceh tentunya tidak ada apa-apanya kalau tanpa bantuan perempuan-perempuan yang hebat seperti Mami ya. Kita mau turun ke desa pastinya ada banyak sekali rintangan yang harus kita hadapi, tantangan, dan Mami membuat perjalanan kita menuju ke gampung-gampung untuk berdiskusi dengan perempuan-perempuan yang ada di gampung itu menjadi lebih mudah. Nah, seperti Mami katakan tadi bahwa kegiatan Flower Aceh memang fokus kepada kesehatan reproduksi perempuan. Nah, selain itu juga kita memberikan penguatan kapasitas kepada perempuan, membangun kesadaran kritis perempuan, dan kita berharap bahwa perempuan juga bisa duduk di parlemen ya. Jadi kuota 30% itu bisa tercapai ya. Yakinnya di 2018 ini. Seperti itu gitu. Jadi terus ya. Insyaallah dengan kerja keras kita terus mendorong perempuan. Nah, persoalannya memang tidak segampang yang kita bicarakan. Tentu banyak rintangan dan seperti Mami juga katakan tadi, sudah disediakan ruang, kadang perempuannya tidak mau ya Mia untuk mengisi ruang tersebut gitu dengan berbagai alasan, karena perempuan harus
harus mengerjakan pekerjaan lain yang mungkin menganggap bahwa oh masuk ke dunia politik itu bukan dunianya. Nah, tapi pengalaman kita ketika sudah awalnya kita memberikan penyadaran politik dulu. Apa sih politik? Pentingnya perempuan tahu politik apa? Nah, ternyata setelah kita masuk ke isu-isu politik, perempuan cukup antusias, cukup ya. Dan ada banyak perempuan potensial yang ternyata di kampung-kampung yang bisa kita kita dampingi kemudian untuk bisa maju gitu. Nah, persoalannya kadang-kadang terkendala ketika perempuan itu sudah mau maju tapi ya tadi ya tidak dipercaya untuk tidak dipilih gitu. Tidak dipilih dan juga merasa mereka tidak yakin dengan kemampuan yang perempuan, padahal justru peran perempuan cukup besar untuk pembangunan di Aceh sendiri ya. Iya, sebenarnya dengan dengan memilih perempuan pastinya kepentingan perempuan, suara perempuan pastinya akan bisa lebih diwakilkan. Kan biasanya perempuan yang mengerti sekali apa sih kebutuhan perempuan. Tapi kebanyakan juga masyarakat yang biasanya dari pihak laki-laki juga nyinyir ya, perempuan ngapain gitu. Mereka lebih baik di rumah ya, menjaga anak, merawat anak. Iya nggak sih? Oke, mungkin pemirsa punya pengalaman tersendiri kenapa perempuan susah majunya. Mungkin terkendalanya karena sudah menikah, punya anak, kemudian tidak bisa sekolah lagi, tidak bisa melanjutkan pendidikan, atau banyak seabrek masalah. Boleh langsung telepon untuk bertanya atau curhat sama mami-mami. Oke. Nah, masih untuk Kak Erlita, nih sebenarnya flower ya, kendala tadi sudah disebutkan cukup banyak. Nah, sebenarnya paling permasalahan yang sering muncul ketika flower mendampingi setiap kampung-kampung ini seperti apa? Yang pertama pastinya karena nama flower ya. Flower pastinya dipertanyakan kenapa nama flower, kenapa namanya ke barat-baratan, kenapa bukan bunga ya Mami ya, sering itu dipertanyakan. Saya pikir itu bukan sesuatu yang yang seharusnya dan yang paling besar kemudian kita lihat hambatannya itu ketika kita membawa isu-isu soal perempuan, pelibatan perempuan di dalam struktur yang paling di tingkat kampung. Terus bagaimana perempuan bisa diajak untuk maju seperti itu, pastinya kan ada penolakan dari berbagai pihak. Mungkin karena budaya kita juga tidak terbiasa bahwa perempuan untuk lebih maju ke depan, maksudnya maju ke depan dalam artian lebih menyuarakan kepentingan secara terang, secara jelas seperti itu. Nah, itu kendala yang kita hadapi, penolakan, tapi pastinya kita kan terus berupaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa yang dimaksudkan bukanlah seperti apa yang dipikirkan oleh masyarakat. Kita hadir memberikan pendidikan kepada perempuan, pendidikan politik, terus bagaimana mereka soal hak kesehatan reproduksi dengan tujuan bahwa perempuan bisa lebih meningkat kapasitasnya, kemudian perempuan bisa lebih tahu bagaimana menyuarakan tentang kepentingannya seperti itu. Nah, saya pikir itu kendala yang dihadapi di berbagai wilayah, tapi cukup menyenangkan ya Mami bahwa sekarang perspektif pemahaman aparat kampungnya, terus juga tokoh dan tomanya Mami ya sudah mulai positif dan dengan kehadiran flower biasanya yang masyarakatnya kadang-kadang malas-malasan untuk ikut, ada di satu desa itu malah Pak Geciknya bilang ayo itu flower sudah datang, ada informasi penting yang mereka bawa yang kalian harus tahu untuk penguatan kapasitas perempuan. Nah, itu saya pikir suatu keberhasilan kita untuk kita bisa kemudian bekerja sama dengan aparat kampung untuk program, termasuk dengan Mami dengan aparat kampung yang ada di Aludeah Tengah sudah cukup bagus saya lihat kontribusi dan juga dukungannya untuk kegiatan flower. Selain di Daya Tengah, kemana saja flower memberikan penyuluhan? Iya, kalau Banda Aceh sendiri kita ada di 4 desa, ada di Lamdom ya, Kecamatan Lungbata, Aludeah Tengah, Meraksa, Punge Jurung dan juga Blangoi. Blangoi. Kenapa daerah Rusmaya enggak? Ya sebenarnya ada banyak sekali. Atep misalnya Ibu. Sebenarnya ada banyak sekali yang ingin kita sasar, namun kan kita punya keterbatasan. Ya keterbatasan selain soal pendanaan, tapi juga soal nantinya orang-orang yang harus bekerja dengan wilayah yang banyak. Nah, untuk Aludeah Tengah dan 3 desa lainnya itu sebenarnya untuk
ini ya untuk awal ya Mami ya, nanti kita berharap aja banyak sekali kampung yang bisa kita dampingi. Dan di Aludeh Tengah kan ada Mami, nanti Mami akan meneruskan kembali apa yang dilakukan Flower ke kampung-kampung yang lain. Kita berharap seperti itu. Oke, berarti semuanya sama perempuan ya sekarang ya bebannya ya luar biasa sekali. Ibu Rashidah, seperti Flower tadi turun ke desa-desa ataupun ke kampung-kampung untuk memberikan informasi, penyuluhan dan segala macam. Ini biasanya para bapak-bapak ikut juga nggak sih? Ya, justru karena itu. Kalau hanya diketahui sepihak, hanya perempuan saja, bapak-bapak tidak pernah tahu dan tidak pernah ingin tahu. Nah ini yang jadi tidak berimbang. Ini kekuatan tidak berimbang, patah sebelah. Dan oleh karena itu kita libatkan tokoh-tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, bapak-bapak yang mewakili dari tokoh-tokoh tadi, kita ikut sertakan ke dalam kegiatan program-program kita. Di samping juga dengan kepala desa kita ikutkan di sana. Dan sekarang saya pun memikirkan supaya seperti apa pengalaman-pengalaman itu, pendidikan-pendidikan itu tidak terhapus dan kemudian bisa menular sampai ke anak cucu. Kemarin saya waktu itu rapat menyusun yaitu ADD, anggaran dana desa, saya mengusulkan bahwa dalam kanun desa harus dibentuk satu kanun desa. Kanun desa itu dimuat di situ yaitu kebutuhan untuk ada satu kanun mengenai perempuan dan anak. Itu termasuk situ apakah perlindungannya, kesehatan dan sebagainya, banyak hal-hal yang lain. Karena mengapa selama ini kalau apa yang terjadi di desa itu misalnya ada KDRT dan sebagainya, insya Allah memang kita ini namanya nggak ada, tapi kita sebutlah paralegal. Nah, insya Allah sudah banyak yang insya Allah yang sudah saya selesaikan. Insya Allah ya 99%. Ditambah 19. Alhamdulillah sudah 7. Karena mengapa? Saya berpikir kita perempuan-perempuan ini adalah orang yang memegang peranan penting. Kalau suatu hal yang kita tidak dapat memutuskan untuk kebutuhan perempuan yang lainnya, alangkah kecewanya kita perempuan ini seketika ada keputusan yang dilakukan oleh pihak laki-laki yang menguntungkan hanya para laki-laki saja. Sementara perempuan yang sudah babak belur ini tidak diapakan. Supaya seperti apa kita dalam memutuskan hal tersebut mendapat hak yang sepenuhnya. Jadi tidak ada Karena mengapa saya berpikir, saya pernah membaca buku. Jadi saya baca itu terinspirasi kali. Kadang sering saya lewat di jalan itu adanya tulisan ada tapoto meruhu hukum Mbak Syahkuala, kanun Mbak Putropang, resam Mbak Laksamana. Itu kanun Mbak Putropang, seorang perempuan, tokoh perempuan Aceh yang melahirkan kanun. Itulah pertama sekali peraturan Aceh yang dibuat oleh seorang perempuan. Kenapa perempuan sekarang tidak mampu yang begitu tinggi pendidikannya? Kalau dulu tidak begitu, tetapi hasilnya begitu memuaskan. Mari kita semua, mari kita berjuang. Saya selalu menghidupkan dan mengajak melalui masyarakat untuk supaya mereka sadar dan tahu kebutuhan dan kepentingan dia ke depan seperti apa. Jadi saat ini masyarakat juga harus membuka matanya melihat peran perempuan seperti apa untuk kepentingan pembangunan ataupun pendidikan yang ada di Aceh ya Bu ya. Jangan sampai melupakan sejarah bahwasanya pahlawan Aceh yang wanita tangguh yang juga ikut berperang untuk membela hak-hak perempuan dan juga membela tanah air kita terutama juga Aceh ya. Dan mudah-mudahan juga nanti kedepannya perempuan bisa lebih baik lagi. Dulu kan juga sempat Aceh dipimpin oleh seorang perempuan, kemudian digantikan dengan peran laki-laki. Nah, ada nggak sih, kita tidak mencari perbedaan nih Ibu ya, Ibu Sri. Cuman kita melihat apakah ada kemajuan setelah kepemimpinan perempuan saat itu kemudian digantikan dengan peran laki-laki, apakah ada kemajuan atau malah kemunduran terhadap perempuan? Oke, kita beri dulu ya Bu ya, tahan dulu. Baik pemirsa, kami akan kembali di sesi terakhir, tetap di Aceh TV.